Assalamualaikum dari semua. Semoga selalu diridhoi Allah dan tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arabnya ya. Namun sebelumnya, jika dari semua merasakan channel ini bermanfaat untuk disebarluaskan, maka jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share MUA Madrasah Umi Amaliyah YouTube channel ya. Nah, dari semua, dari keempat tahap pembelajaran bahasa Arab ini, dari semua telah lebih mengenal bahasa Arab. Karena dari semua telah melampaui tahap perkenalan, yaitu bab al-ismu, kata benda. Bahkan definisi ciri-cirinya pun telah dipahami. Bagi dari semua yang baru gabung dengan channel ini, silahkan melihat deskripsinya ya. Nah, klasifikasi isim kategori pertama telah dibahas pada video yang lain. Pada video kali ini, Umi akan membahas kategori kedua, yaitu berdasarkan jumlah banyaknya. Berdasarkan jumlah banyaknya, isim atau kata benda dibagi menjadi 3 bagian, yaitu mufrad, tunggal, musanna, 2, dan jamak, yaitu lebih dari 2. Pada kolom paling kiri adalah jenis, dia adalah mudzakkar dan muannas, sedangkan kolom paling kanan adalah berdasarkan harokatnya, an, in, un, dan seterusnya. Atau a, i, u, dan seterusnya. Di mana perubahan harokat ini menunjukkan perubahan struktur kata dalam sebuah kalimat. Toyib, mari kita perhatikan baik-baik ya dari semua. Untuk mufrad atau tunggal, Umi kira dari semua tidak ada masalah di dalam memahaminya. Sebagai contoh, harokat an dan in dan un di sini. Akifan, akifin, akifun. Tidak ada permasalahan. Contoh yang lain, bayinatan, bayinatin, bayinatun. Yauman, yaumin, yaumun. Nah, untuk mengubah dari mufrad ke bentuk musanna atau 2, maka jika harokatnya fathatain, kasrotain, ya, an, in, atau ai, maka di sini ya ditambah dengan ya sukun dan nunnya di kasroh, sehingga berbunyi akifaini untuk mufrad akifan dan akifin. Sedangkan untuk domatain atau domah akifun, dia ditambah dengan alif dan nun. Nunnya di kasroh, sehingga bacaannya menjadi akifani. Contoh lain juga sama. Bayinatan, bayinatin menjadi bayinataini. Bayinatun menjadi bayinatani. Untuk yauman, yaumin menjadi yaumaini. Dan yaumun menjadi yaumani. Umi lanjutkan. Untuk jamak terbagi menjadi 3 macam. Mudzakkar salim, muannas salim, dan taksir. Jamak mudzakkar salim tentu untuk laki-laki, muannas salim untuk perempuan, dan taksir ini adalah pecahan. Kita harus mengingat dan menghafal. Ya. Untuk yang mudzakkar salim, contoh di sini akifan, akifin, akifun. Sama. Untuk yang fathatain dan kasrotain atau fathah dan kasroh, maka ya dia ditambah dengan iya disukun dan nunnya di fathah, berbeda dengan yang musanna. Sehingga akifan, akifin menjadi akifina. Akifun menjadi akifuna. Sedangkan untuk jamak muannas salim, bayinatan, bayinatin, yaitu harokat fathatain kasrotain atau fathah kasro, dia ditambah dengan alif dan ta, ya, taknya harokatnya kasrotain.
ya, atau kasroh. Bayinatan, bayinatin menjadi bayinatin. Bayinatun menjadi bayinatun. Ya, harokatnya domah. Tap. Sedangkan untuk jamak taksir, ya, maka kita bisa melihat ya tidak ada perubahan ya di dalam harokatnya dari mufradnya. Yauman, ayaman, yaumin, ayamin, yaumun, ayamun. Ya. Nah, untuk contoh jamak taksir dan jamak muannas salim, ya, dari semua dapat melihat di Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Sedangkan untuk jamak muzakkar salim, ya, dari semua dapat melihat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Nah, untuk jamak taksir ada kaidah ya, kullu jam'in muannas. Ya. Makanya ayyaman, ayyamin, ayyamun adalah muannas. Nah, dari semua mungkin ada yang bertanya, bagaimana tipsnya kita memilih jamak yang jumlahnya 3 ini? Ya. Selama ini Umi mencari dulu jamak taksirnya, yaitu di kamus. Ya. Jika sudah dapat di kamus, maka Umi ingat dan hafalkan tentu saja. Ya. Nah, jika tidak terdapat jamak taksir, baru Umi mencari jamak mudzakkar salim atau muannas salim. Tergantung bentuk mufradnya. Apabila dia bentuknya mudzakkar, maka kita memakai jamak mudzakkar salim. Apabila bentuk mufradnya muannas, maka kita memakai jamak muannas salim. Nah, dari semua ya, kamus yang Umi gunakan adalah kamus Mahmud Yunus. Untuk kata yaumun ya, ada di halaman 510 kolom kiri. Kita perhatikan nanti di kamus, setelah kata yaumun ada jim. Ya. Jim di sini menunjukkan jamak. Jadi yaumun bentuk jamaknya adalah ayam. Ya. Nah, dari tips ini, dari semua dapat mempraktekkan untuk kata-kata yang lain ya. Nah, dari semua yang baik, mari kita perhatikan kajian kita dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 12 dan Al-Kahfi ayat 32. Sesuai dengan bahasan kita kali ini, yang Umi beri warna merah dan dilingkari dengan warna biru, itu adalah bentuk musanna atau 2. Hanya saja yang berbeda adalah pada ayat ke-12, ya, kedudukan asalnya al-hisbaini adalah kasroh karena dia adalah mudhof ilaih. Kita ingat kalau ada mudhof ilaih pasti dia ada mudhof. Kalau ada mudhof pasti dia ada mudhof ilaih. Mana mudhofnya? Nih, ini adalah mudhof. Ya. Sedangkan pada ayat 32 ya, harokat asalnya rojulaini dan jannataini ini adalah fathah. Karena dia adalah maf'ul bih atau sebagai objek dari kata kerja ini. Ya. Tuh. Nah, adanya perbedaan ini ya karena perbedaan posisi atau kedudukan kata tersebut dalam sebuah kalam atau jumlah berkaitan dengan grammarnya. Dan tentang hal ini ya, dari semua akan mendalami di tahap ketiga pembelajaran bahasa Arab, yaitu tahap an-nahwu dan al-i'rab. Nah, klasifikasi isim kategori kedua berdasarkan jumlah banyaknya pun telah usai dibahas. Semoga jelas ya dari semua. Untuk kategori lainnya akan Umi lanjutkan pada video berikutnya, insya Allah.
Akhirnya, Umi ucapkan, jazakumullah bil khair telah menyaksikan video ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semuanya. Dan jangan lupa dari semua untuk like, subscribe, komen, dan share MUA Madrasah Umi Amaliyah YouTube channel ya. Jika dari semua merasakan manfaat pembelajaran dari MUA channel ini. Ilaliko. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.